rumput tuh ya termasuk ya nggak pilih-pilih lah. Segala macam rumput tuh bisa, cuma asal rumput tuh nggak basah aja. Oh. Ya kalau basah itu kan dia menjadi akhirnya basi. Ini baru kalau nggak salah baru 3 hari awal puasa itu. Kalau nggak nyewa nanti kalau setelah ini rusak, yang untuk beli lagi kan nggak ada. Ya. Lahapnya. Yang kecil itu lagi cacingan tuh. Sana itu yang kurus. Memang sapi bisa cacingan? Bisa. Biasa itu. Bau yang mana, Pak? Bau yang rumput biasa. Jadi saya berharap dalam kegiatan ini nanti pemuda-pemudinya harus semangat biar dilaksanakan pada bulan puasa. Program ini kelanjutan dari proses bagaimana WWF bekerja sama dengan sekolah. Yang awalnya sama pelatihan dulu untuk sekolah, kemudian kita kegiatan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi akan dibimbing supaya nanti mungkin tahu, oh rupanya di sini ada potensi yang bisa dikembangkan dan nanti coba untuk melakukan itu. Dari Kepala UPDD Pendidikan atau yang mewakili. Program ini sangat baik sekali, terutama bagi generasi muda yang memang betul-betul belum memiliki keterampilan atau keahlian atau belum mempunyai lapangan pekerjaan yang tetap. Oleh sebab itu, pekerjaan ini atau pelatihan ini harus diikuti serius mungkin. Selanjutnya yaitu kepada Bapak Camat. Entah ini sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kecamatan Menjawab yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN di Muhammad. Juni tahun 2016 kegiatan yang berkaitan dengan pemuda maupun sekolah kami nyatakan dibuka. Memang bisa kita dapat jadul lah Pak, zaman dulu kan, tapi kan diperbaharui gitu lah Pak. Tapi kata anak-anak sekarang yang ketinggalan zaman itu kita ngapain kayak seperti ini, kurang praktis ya, kurang praktis.
akan sedikit menjelaskan apa itu WWF sebenarnya. Jadi ini WWF itu didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang berpusat di Grand yang ada di Swiss. Jadi tidak hanya WWF itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di seluruh dunia. Karena kita juga melihat WWF melihat tidak hanya panda sebenarnya yang perlu diselamatkan, tapi juga kegiatan lingkungan-lingkungan lainnya, mulai dari konservasi, mulai dari rehabilitasi lahan. Jadi karena pembabatan hutan yang merajalela, jadi tidak hanya hewannya saja yang kita selamatkan, tapi juga yang ada isinya di dalamnya sampai juga ke manusianya. Apa kira-kira dari keterangan-keterangan yang di depan, kemudian keterangan yang ada di sini tadi, kemudian teman-teman keliling ke sana dan menemukan beberapa hal. Apa kira-kira? Kenalkan, nama saya Mahdiansa, saya dari Desa Mendawai. Saya adalah guru honor di SDN Mekartani, merangkap sebagai ketua daripada kegiatan Borneo Youth program ini. Nama saya Nofis Pitasari. Kenalkan, nama saya Mayrin Diagustini. Alamat Desa Mekartani, pekerjaan guru honor di SDN Mekartani. Saya Roa Yuli, saya peserta dari Saya Jafri, saya dari Desa Teksibulu. Nama saya Fidya Rahman, saya dari Desa Mekartani. Saya Madana Mekartani dari Mendawai Kegiatan. Nama saya Indonesia Putri. Nama saya Mahmud Hidayatullah dari Teksibulu. Nah, kira-kira siapa ini yang dipercaya untuk menjadi ketua kelas? Mas Fidya, angkat tangan. Angkat semuanya. Syaratnya tentang sekolah sebagai pusat pembelajaran siswa. Untuk pertama saya mau menampilkan SDN Mekartani sebagai pengenalan. Siapa yang belum kenal dengan SDN Mekartani biar kenal. Karena kalau nggak kenal kita nggak sayang. Itu SDN Mekartani ini berdiri pada tahun 1986. Nanti setelah pembekalan ini kalian atau adik-adik dikasih tugas, tidak usah sungkan-sungkan bertanya. Cara penanaman tumbuhan buah naga itu seperti apa? Dari awal sampai berbuah. Pertama kita gali lubang, jangan ditutup, digali dulu. Habis digali kita kasih pupuk, tetapi juga jangan pupuk pabrik atau pupuk Korea atau mes, jadi kita pakai pupuk kandang dicampur kompos. Belajar menggunakan proyektor, jadi anak tuh mengenal dulu, biar kami tidak mengajari, tapi anak tuh mengenal benda apa ini, jadi tidak asing lagi. Jadi laptop segala kan anak-anak tuh mengenal, kadang-kadang gurunya kan membawa laptop ke kelas. Terjalin antara WWF dengan lembaga pendidikan, yaitu khususnya SDN Mekartani, karena telah dijelaskan tadi bahwa dengan bantuan WWF, jadi sekolah yang tadinya tidak mengenal akan peduli lingkungan kemudian mengenal. Selain itu juga membantu siswanya dalam bercocok tanam, belajar bercocok tanam atau memanfaatkan tumbuh-tumbuhan. Saya dulu kecil di Desa Mekartani, sekolah dari TK sampai kelas 6, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Usaha yang sifatnya bahan makanan atau yang dibutuhkan setiap hari itu tidak ada matinya. Setiap hari orang butuh makan, mendidihnya ini sampai 3 kali. Jadi kedelai jatiran itu tadi kalau kita rebus, rumput ini dan dedaunan ini adalah berkah. Tetapi kata masyarakat, rumput dedaunan itu bermasalah. Tapi ini enggak membawa berkah, malah kambing. Kambing saya seperti ini sederhana aja. Ini dibuat dari kayu apa itu? Nah, ini foto kambing saya. Ini induknya kita kita giling. Nah, habis kita giling, masukkan ke sini kan. Keluarnya di sini, Pak. Memang ke situ, jadi saya pertama datang ke situ geli-geli kayak apa gitu lah. Iya, mungkin ikut belajar Pak. Kalau tadi tuak sarju, rumput, daun itu
menjadi berkah, tapi bagi beliaunya ini Daud juga menjadi berkah. Kira-kira seperti apa? Kita persilakan untuk melanjutkan presentasi. Akhirnya hanya simpuk-simpuk saja sekelilingnya, terus itu untuk pupuk, jadi manfaatnya seperti itu. Jadi tidak dibakar, ternyata juga hidup. Jadi tadi setelah kita kembali awal, setelah kita baca selesai rata, mau tidak mau, kalau mau jadi petani, kalau yang sistem nanam terong, tomat, lombok harus sistem berbulat. Masih anak-anak muda gini terkadang pola pikirnya kalau untuk bertani itu masa orang tua saya petani, saya harus jadi petani juga. Terus misalnya masa orang tua saya nelayan, masa saya juga harus jadi nelayan juga. Kadang pola-pola pikir seperti itu saya rasa sih sebenarnya menjebak ya, menjebak kita dalam lingkaran yang hanya membuat kita jalan di tempat gitu. Teman-teman, hari ini sudah cukup. Kemudian besok kita memasuki materi inti, kita masuk mulai jam 9. Siapa saya, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya cita-citakan. Saya dari Jawa. Dan negara lainnya. Kalau di sini, bagian permukaan bentang alam ini tanahnya mungkin luar terlihat biasa kering, subur. tandus dan gersang. Hal ini terjadi karena Kars memiliki bagian dalam yang beronggang. Satu negara orang itu duit. Tanah subur, kemudian yang 80 cm. Saya sebagai seorang guru, walaupun saya sebenarnya bukan guru di desa sini ya, saya guru di daerah Katian 2. Ingin menambah pengetahuan teruslah tentang lingkungan. Saya mengikuti di sini supaya saya membuat di tempat saya supaya lebih maju lagi. Keseharian saya sering saya isi dengan olahraga. Provisi masih belum ada. Keseharian saya diisi dengan olahraga dan membantu orang tua. Keinginan saya ikut program ini ingin menggali gimana caranya saya itu bisa bertani itu bisa berhasil. Saya belum punya profesi. Saya tinggal di lingkungan yang masyarakatnya profesinya banyak menjadi nelayan dengan petani. Kita yang bisa menunjang untuk kedepannya, untuk kita kemana-kemana itu sudah ada pikiran yang matang melalui pendidikan ini, Pak. Satu kata saja. Sak muni-muni ini. Apa? Dalam bahasa Arabnya Tangga Saputra. Aku minta aja. Bagaimana cara mengubah pola pikir bangsa kita baik dari faktor eksternal dan internalnya. Contoh, jadi ini merupakan diri. Coba yang lain praktekkan begitu. 1, 2, 3. Penal ini mau. Enggak ada beban. Jatuh biarin pokoknya pasrah gitu. Ada waktu bagi kita untuk berpikir. Makanya kemarin kita sampaikan bagaimana kita mencoba mengenali diri kita sehingga kita bisa menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita dengan sebaik mungkin atau pikiran. Dirinya Pak, diri saya berharga Pak.
sesuatu ini aluminium. Karena benda ini dibuat dari aluminium yang bahannya diambil dari gunung-gunung yang digusur di Sulawesi. Hanya diambil aluminiumnya setelah menghancurkan gunung terus menjadi bahan seperti ini, membeli barang yang menggunakan packing seperti ini, karena itu berarti kita mendorong orang untuk menghancurkan gunung dan menggunakan limbah di pabrik-pabrik yang didirikan. Saya tertarik mengambil puntung rokok karena sebenarnya puntung rokok ini bukan benda yang tidak berharga, karena ini bisa dijadikan kerajinan tangan seperti bunga. Dan kalau menurut orang banyak yang tidak tahu, dianggap tidak berharga. Iya, dianggap tidak berharga, tapi sebenarnya ini bisa jadi kerajinan tangan dan memiliki harga, memiliki nilai. Kita bisa bikin mendampul, tentunya memakan buat nambah nasi kotor itu kan. Bisa kita jadikan bibit lagi, cuma itu. Saya tadi kepikiran kalau saya keluar kan saya lihat lidi, saya ambil sabuli lidi ya, yang terbenak di pikiran saya, lidi ini bisa dimanfaatkan ya untuk sapu, untuk apa itu. Cara menggunakannya itu bisa dibuat kerajinan seperti bunga. Nah, saya buatkan. Karena saya tertarik mengambil sedotan ini karena mempunyai banyak fungsi. Contohnya bisa didaur ulang lagi atau bisa dijadikan lem, dibakar, lalu direkatkan buat lem apa terserah aja. Saya tadi tertarik ambil sepatu bekas. Kalau lihat dia sudah nggak ada gunanya ya, mungkin kalau orang dibakar, dibuang atau dipendam. Kalau talinya ini biasanya bisa dibuat gelang ya. Kalau potnya sepatunya ini bisa dibuat pot, dibuat tanam, bisa ditanami buang, kan lebih cantik ya. Kalau di depan rumah itu biasanya kalau bikin hiasan. Kali ini kerajinan ya di masyarakat sini banyaklah ada bikin kerajinan seperti bikin kemoceng, juga bisa untuk gek telinga. Iya, terima kasih. Cacing atau apa? Kalau cacing membuat lubang kan keluar itu apa? Tanah bekasnya itu ya. Tai cacing ya? Kenal sudah. Untuk manfaatnya saya belum tahu ini apa kira-kira manfaatnya. Apakah bisa menyuburkan tanaman mungkin? Biasanya bagi bayi itu nah yang berbusur kesokan itu Oh. enggak apa? Untuk belan bekas ya. Ya. Tadi kan saya keluar ngambil lihat puting rokok ini. Ini gunanya kalau sakit gigi. Giginya kalau berlubang bisa supel gigi biar nggak sakit kalau makan. Oke, teman-teman, dari apa yang tadi kita lakukan, kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil apa? Memanfaatkan menghargai. Segala sesuatu ada harganya, menghargai. Ini contoh kecil tentang bahwa kita mempunyai kekuatan yang luar biasa yang bisa langsung merubah sesuatu yang dianggap tidak berharga menjadi Negeriku kaya, tapi rakyatku miskin. Setujukah Anda? Mengapa? Setuju. Mengapa? Karena kalau dilihat dari hasil alamnya itu banyak, melimpah. Tapi kalau dilihat dari ekonominya, Indonesia ini termasuk apa ya? Rendah ekonominya gitu. Banyak yang miskin rakyatnya. Kalau di lingkungan sampean gimana? Nah, seperti itu.
Apa yang Anda ketahui tentang pendidikan berkelanjutan? Pendidikan berkelanjutan yaitu pola pikir yang sejahtera. Ya, jadi ada dua kata kunci setiap upaya atau pendidikan yang meningkatkan apa kemarin pola pikir dan kesetaraan. Terima kasih. Kelipatan 3 mulai dari 1, 2, dor. 1. Apa yang harus dilakukan manusia terhadap alam? Kemarin Pak Bandung menggambar segitiga itu. Apa kira-kira? Menurut saya yang harus dilakukan manusia terhadap alam mengelolanya dengan baik agar bisa terus-menerus berjalan sesuai apa yang sudah ditentukan. Potensi yang ada di dalam diri kita. Karena selama ini ketika kita bicara potensi, koreksi diri yang pasti terjadi perkelahian kalau merasa benar. Kenapa kamu ngomongin aku lagi? Berarti belum pernah. itu pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu berunding dengan jarak yang tepat, sudut yang pas, dan cara. Melangkah ke sesi yang seperti kumpulan-kumpulan kapas yang besar dan padat, dan bentuknya indah menghiasi langit yang biru, melayang dan bergerak di tiup angin. Objek yang saya amati yaitu kelapa sawit ya. Bagaimana adanya satu tumbuhan yang termasuk spesies pohon palem bisa berbuah, buahnya diolah menjadi minyak goreng, alat kosmetik dan sebagainya. Mengapa? Bentuknya segi empat karena mudah pembuatannya. Wah, nampak sampah kusam mungkin karena cuaca dan cat yang belum diganti. Karena kurang pupuk dan kurang perawatan yang baik dan menyebabkan pohon pisang itu tidak tumbuh subur dan tidak bisa berbuah. Keadaannya seperti apa? Hutan dibuka dengan cara ditebang atau yang buruk lagi dibakar. Kemudian setelah ditebang dibakar, ditanami pohon sawit. Tidak berguna. Mengapa? Karena kita menanggapi dengan cara yang salah. Jika kita menggunakan cara yang benar, kita bisa tahu bahwa sampah itu sebenarnya masih berguna dan bermanfaat. Tidak semuanya, tetapi sebagian besar itu adalah pilihan-pilihan aman. Dari anak kedua atau anak bungsu dari 2 bersaudara. Berat badan saya 39, tinggi saya 146, warna kulit saya putih, rambut saya panjang. Air mata ini menyadarkanku, kau takkan pernah jadi milikku. Terima kasih. Teman-teman terilah. Yang ulat kepala. Saya berhati baik dan ramah tamah dengan orang lain. Mengapa? Karena di masyarakat saya dikenal sebagai anak yang penurut, sopan dan tidak sombong. Yang baik, namun saya juga bisa dikatakan kurang penyabar dan keras kepala. Kadang saya apabila ada masalah, saya sering mengeluh tanpa memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Terima kasih. Saya ingin menjadi bagaimana menjadi seorang petani yang bisa mengubah cara hidup dan menjadi petani yang sukses. Mengapa? Mungkin karena faktor orang tua dan kehausan atau tuntutan diri agar orang senang dengan diri kita. Ya, terima kasih. Yang bisa dipakai untuk memotret suasana. Nah, yang SD Mekartani.
hati rasa rindu. SDN Mekartani 10.000 meter persegi. Jumlah guru ada 7 orang, 6 orang perempuan dan 1 laki-laki. Listrik. Selama ini di sini sudah banyak orang pelihara kambing, tapi biasanya kandangnya tidak begini, campur jadi satu antara bekas pakan, air kencing sama tainya, sehingga kambingnya tidak sehat. Anak kambing di kandang dengan kandang seperti ini, dia geraknya tidak terlalu kemana-mana, sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Kalau seperti ini, kambing tetap bisa bergerak. Nah ini dimasukkan gini, tentunya masuk di pipa ini, masuk. Mau coba, mau nggak? Air kelapa. Barang air tua muda. Tapi biasanya kan air kelapa tua yang banyak mentarinya ya itu. Cuman kalau itu lebih banyak air pentingnya juga nggak apa. Ini kan nggak ada yang sifatnya merusak kan ya. Sehat dari tanah, sehat untuk akar, sehat untuk batang sampai ke Bersawa, misalnya atau baik. Biasanya akan berakibat daunnya keriting. Daun keriting itu bukan karena penyakit, tapi karena tanaman kurang gizi. Selama ini penggunaan pupuk kimia itu hanya menyehatkan tanaman, tetapi memburuk tanah. Fermentasi itu yang bekerja adalah bakteri yang tidak butuh oksigen. Jadi kalau dibuka, bakteri itu akan mati karena terkena oksigen. Karena ini untuk mengeluarkan udara. Itu yang satunya dimasukkan ke botol ini, dikasih air, sehingga ujung selang ini tercelup. Kompor lagi. Misalnya hama juga. Kompor lain. Orang air panas untuk mesin. Mendawai lagi. praktek ini cara Niki untungnya Vicky kemarin tuh mumpung ada orang pesta. Jangan nggak ada orang pesta nggak punya air kelapa. Harus beli sampai itu. Ada tongkat Pak Sarju, tongkat untuk mengaduk. Tongkat untuk mengaduk. Ayo. Merah warnanya. Ini apa? Enggak. Jadi efektif mikroorganisme. Ini. Terus kemana lagi? Sampai. Wih, harumnya. Harum kok. Mana tongkat pengaduk? Bau loh. Mister Sarju. Pantesan nggak kabur dari tadi. Malah mandi, Pak. Kenapa lama mandi? Jadi amoniaknya tinggi. Kalau Nah, diputar kemana?
Ke kiri supaya aduk campur. oh, ada teori fisikanya kok. Kau bilang benar berarti teori fisikanya ya. Lihat ini sudah nggak bau sini. Lihat, kenapa dikasih selang masuk ke botol? Haji ya, Pi. Gelembung-gelembung air Oh, keluar. dia haji ya, Pi. Sedikit banyak kalau teman-teman misalnya mau menggeluti ini menjadi usaha kan ini cukup menentukan. Maka harapannya kita mampu untuk menjawab keadaan yang sesungguhnya. Jadi harapannya dengan kita dibekali oleh kemampuan keterampilan khusus seperti teknologi dan teknologi tepat guna dan lain sebagainya. Perusahaan tersebut jadi buruh. Digaji yang tidak cukup untuk beli makanan. Perang Dunia Ketiga memperebutkan segelas air dimulai dari negara Kazakhstan. Ayo Kang. Ayo yang di depan tembak. Dor, Jerman. Eklek, siap tembak, dor. Dor, India. Siap tembak. Siap tembak. Dor, Thailand. Siap tembak. Dor, Jerman. Oke. Siap tembak. Konsentrasi. Semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Paham ya? Oke. Silahkan mulai sekarang. dianggap kurang membantu perekonomian keluarga. Bagaimana seharusnya? Seharusnya ada penyalur untuk memasarkan hasil kerajinan. Bagaimana adanya tenaga kesehatan di Mendawai, yaitu tenaga kesehatan di Desa Mendawai cukup maksimal. Untuk lebih maksimal diperlukan penambahan alat medis atau obat-obatan agar lebih maksimal lagi. Bagaimana adanya losmen di Mendawai? Losmen atau penginapan di Desa Mendawai masih dikatakan cukup. Kondisi tanah yang ada di Desa Mekar itu ada dua jenis. Yang pertama tanah diadami dan tanah berpasir. Jadi sedikit pengetahuan bahwa tanah bergambut ini merupakan tanah yang dihasilkan dari pembusukan sisa-sisa tumbuhan. Informasi yang saya dapatkan dari Pak Amir kemarin bahwa dalam mengolah tanah gambut, yang pertama yaitu kita terlebih dahulu harus membersihkan gambut yang ada pada tanah tersebut. Dan membajaknya itu tidak hanya sekali atau dua kali, yaitu berkali-kali sampai benar-benar terputus.
Kalau kita perhatikan sungai dan padi tidak terawat. Ini kita bisa lihat, perhatikan, kalau teman-teman perhatikan kalau ataupun karet sedikit sekali kalau begini sampai sebulu ini ya. Bukan tidak seperti di tempat saya, asal saya di Merdeka Utara itu memang rata-rata kabel karetnya. Mengapa? Karena alasannya masyarakat juga sedikit. Nah, jadi setiap manusia itu pasti ada kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya dikelola dengan baik dengan cara ditanami berbagai macam tanaman seperti tanaman semusim. Nah, ini kecuali kalau tanaman-tanaman yang seperti buah-buahan, biasanya pilih-pilih dulu kalau mau nyiram, airnya jangan yang air terlalu kuning. Mengapa? Karena keadaan hutan yang setiap tahunnya terbakar, masyarakat menanami dengan tanaman yang pohon produktif. Nah, itu seharusnya masyarakat. Marilah kita santap buka puasa. Inilah nikmat berbuka bersama. Makan, Pak. Ini yang sentuh karena bareng-bareng agak miring ke kiri ya. Nggak kepanggil. Mana? Saya ingin ngajak teman-teman untuk merasakan bagaimana rasanya ketika kita menetapkan satu tujuan. Apakah tujuan yang kita tetapkan itu bisa otomatis sekali tempuh bisa tercapai atau enggak? Saya ibaratkan dengan permainan kita. Jadi permainan kita itu tujuannya hanya satu. Masing-masing orang melempar sekali. Kalau jatuh, maka gagal. Mas berat nih. Halo, Ay. Tenang aja. Hampir.